Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga Ananda dengan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya lanjutkan, kita mulai membaca Al-Fatihah. Amin. Anak-anak semuanya, seperti yang Anda ketahui bahwa Solo sebagai tempat belajar Anda masih dalam situasi KLB, kejadian luar biasa. Dan Bapak Wali Kota juga sudah menyampaikan untuk saat ini masih memberlakukan PJJ, pelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran IPS kelas 9 ini merupakan PJJ yang kedua, di mana materinya masih sama, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa, yaitu Anda, nanti dapat mendeskripsikan benua Eropa tentang batas, kawasan, dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan benua Afrika tentang batas, kawasan, dan karakteristiknya. Yang ketiga, mendeskripsikan benua Australia tentang batas, kawasan, dan karakteristiknya. Untuk yang benua Asia dan Amerika sudah pada materi PJJ yang pertama. Seperti yang Anda ketahui bersama bahwa benua itu merupakan daratan yang sangat luas. Adapun benua yang dihuni oleh manusia ada 5, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Ini merupakan peta benua Asia, materi minggu kemarin, di mana Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di benua Asia. Di sini sedikit akan saya ulas sebentar. Seperti yang Anda ketahui bersama bahwa IPS itu menyangkut sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam benua Asia ini, di mana Indonesia merupakan salah satu negara di dalamnya, termasuk wilayah Asia Tenggara. Dan kita pun tahu bahwa di Asia Tenggara ada organisasi yang sangat terkenal, yaitu ASEAN. Pemrakarsanya dari Indonesia, yaitu ada Malik, dan ada 4 negarawan yang lainnya. Kemudian untuk materi kemarin, yang kedua yaitu benua Amerika, tidak ada salahnya saya singgung bahwa benua Amerika, kita ketahui terutama Amerika Serikat merupakan negara adidaya, negara yang kuat, yang merupakan negara superpower, sama setingkat dengan Uni Soviet. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini yaitu benua Eropa, di mana benua Eropa itu terbagi dalam batasannya dulu. Batasan wilayah benua Eropa yang bagian utara yaitu Samudra Arktik. Kemudian ini bagian selatan yaitu Laut Tengah, sedangkan bagian timur yaitu benua Asia. Sedangkan bagian selatan Samudra Atlantik. Eropa kalau kita kaitkan dengan Indonesia sangat istilahnya dekat sekali dalam arti peristiwa sejarahnya. Perlu Anda ketahui juga bahwa benua Eropa, terutama kawasan Eropa Barat, maka kita mengenal adanya kedatangan bangsa Barat, di mana 2 bangsa tersebut menjajah negara kita. Di wilayah Eropa Barat yang kita kenal antara lain, 1 Belanda, kurang lebih 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Kemudian yang kedua Inggris, kita juga dijajah oleh Inggris meskipun dalam kurun waktu yang tidak lama. Perlu Anda ketahui juga bahwa Eropa bagian barat itu merupakan negara-negara yang menganut sistem liberal. Liberal itu apa? Bebas, kebebasan.
Jadi di sana ekonomi juga bebas, pemerintahan atau politik juga bebas, kemudian sosial budaya masyarakatnya juga bebas. Dan bahkan untuk liberalisme pertama kali diperkenalkan oleh tokoh dari Inggris, kawasan negara Eropa bagian barat. Eropa bagian barat itu liberal, sedangkan Eropa bagian timur itu komunis. Jelas bertolak belakang antara liberal dan komunis. Kemudian untuk wilayahnya antara lain Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Utara, dan Eropa Selatan. Kemudian untuk benua Eropa ada batasnya, tadi sudah kita bahas, kawasan juga sudah kita bahas. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu ciri khas, jadi hanya dimiliki oleh benua Eropa. Yang pertama, negara terkecil. Negara terkecil di dunia itu ada di benua Eropa, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan pusat agama Katolik. Kemudian mata uang yang berlaku di negara Eropa itu ada kesatuannya, artinya seluruh negara-negara Eropa menggunakan mata uang ini yang dikenal dengan sebutan euro. Kemudian di Eropa juga ada bangunan terkenal, antara lain Menara Eiffel. Menara Eiffel di Perancis, kemudian Menara Pisa di Italia, ada juga Colosseum di Italia, dan masih banyak lagi karakteristik dari benua Eropa. Kemudian di sini sengaja tidak saya tulis nama benuanya, tapi di situ ada tulisan Mesir. Tentunya Anda tahu Mesir merupakan salah satu negara di kawasan benua Afrika. Berbicara mengenai Afrika, di antara negara-negara yang dekat dengan Indonesia yaitu Mesir. Karena apa? Kalau kita berbicara ke belakang sejarahnya, karena negara yang pertama kali mengakui kita merdeka itu Mesir. Kemudian Mesir mempengaruhi negara-negara Islam yang lainnya untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Di mana di dalam benua Afrika itu juga adanya istilahnya batasan-batasan wilayahnya, antara lain di wilayah utara yaitu Laut Tengah, kemudian bagian timur dan selatan itu merupakan Samudra Pasifik, sedangkan bagian barat itu Samudra Atlantik. Itu untuk kawasannya. Sedangkan untuk itu batas wilayahnya, untuk kawasannya Anda perhatikan ada kawasan utara seperti yang saya singgung tadi, salah satu negara yang terkenal yaitu Mesir, di mana Mesir merupakan negara yang mengakui kita merdeka, dan hasil budaya Mesir ini sangat banyak. Antara lain piramid, atau kita sering menyebutnya piramida. Di mana di dalam piramid tersebut ada makam raja-raja Mesir. Orang Mesir itu percaya kalau orang yang sudah meninggal itu jasadnya bisa hidup terus, asalkan rohnya bisa hidup terus, asalkan jasadnya utuh. Sehingga apa? Di Mesir itu raja atau pemuka agama itu biasanya diawetkan, istilahnya yaitu mumi. Sedangkan karakteristik dari benua Afrika hasil bangunan selain piramid itu seping, patung singa berkepala manusia. Mengapa dipilih singa? Karena diyakini singa itu merupakan binatang yang kuat, binatang yang hebat, sebagai lambang kekuatan, maka dipilih itu. Kemudian Afrika memiliki gurun terluas, yaitu gurun Sahara.
memiliki sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Bahkan sejarawan bapak sejarah kita, yaitu Herodotus, orang Yunani, itu mengatakan Mesir hadiah Sungai Nil. Mengapa Mesir hadiah Sungai Nil? Karena kalau terjadi banjir, airnya meluap, membawa lumpur, mengairi daerah-daerah yang dialiri tadi, lumpur tadi mengendap, mengakibatkan daerah tersebut subur. Lumpurnya warnanya hitam, sangat menyuburkan tanah. Kemudian memiliki sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Yang tidak kalah penting, yaitu terusan Suez. Di mana terusan Suez ini dibangun oleh Ferdinand de Lesseps. Kemudian yang kelima, yaitu benua Australia. Australia ini merupakan benua terkecil dibanding dengan 4 yang lainnya. Tadi kan kita sudah mengenal benua Australia. Ya, benua Australia, di mana benua Australia ini dekat juga dengan Indonesia, terutama di bagian utara itu batasnya Laut Timur, kemudian bagian selatan dan barat itu Samudra Pasifik, sedangkan bagian timur itu Samudra Atlantik. Saya katakan Australia dekat dengan kita, wilayahnya, kemudian Australia ini kalau kita lihat secara bagian-bagiannya itu juga sama dengan benua yang lainnya. Hanya saja di sini seluruh wilayah Australia itu ada 8 bagian. Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, kemudian ada Victoria, Queensland, kemudian masih ada yang lain. Dan di antara negara wilayah benua tadi di Australia itu ada salah satu binatang yang menjadi ciri khas. Berarti termasuk karakteristik di sini. Karena apa? Tidak terdapat di benua lain. Anda tahu tentunya, yaitu binatang berkantong atau yang disebut kanguru. Kemudian untuk Australia, binatang khas kanguru sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Dan benua Australia itu dulunya merupakan benua tempat pembuangan orang-orang Inggris terutama yang melakukan kesalahan dalam bidang politik, pidana, itu dibuang di Australia. Sedangkan suku bangsa aslinya itu suku bangsa aborigin. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga bahwa yang sudah kita bahas tadi, benua Eropa itu disebut benua biru. Mengapa disebut benua biru? Karena penduduk Eropa bola matanya biru. Dan di Eropa banyak sekali kerajaan-kerajaan. Lah, raja itu mendapat sebutan darah biru. Sedangkan yang kita bahas tadi benua Afrika. Afrika itu mendapat sebutan benua hitam. Mengapa benua hitam? Karena mayoritas penduduknya berkulit hitam. Anak-anak semuanya Anda juga sudah tahu, meskipun tadi belum saya sampaikan, bahwa tata tertib di dalam PJJ Anda menyiapkan buku tulis dan juga ballpoint. 1 untuk catatan, 1 untuk mengerjakan. Yang perlu Anda tulis sekarang untuk tugas dari saya yang saya terangkan tadi, saya minta Anda menulis. Tolong ditulis dulu soalnya. Anda tulis 1, sebutkan karakteristik itu ciri khas dari benua Eropa. Hanya itu saja. Kemudian untuk Google Form-nya, yaitu Anda nanti akan mendapatkan ringkasan materi, juga kuis, dan saya mohon Anda untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya.
Anak-anak semuanya, karena ini masih masa KLB, saya harapkan Anda mematuhi apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah, yang disarankan oleh pemerintah. Sering cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Yang tidak kalah penting juga jaga imun. Saya berharap semuanya baik-baik saja, dalam kondisi semuanya senang sehingga imun tetap terjaga. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila tadi dalam keterangan ada yang kurang jelas ataupun ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan pada anak-anak semuanya. Tetap belajar di rumah, tetap berada di rumah, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.